Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya banati? Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk pelajaran apa ini, Mbak? Hadis ya, hadis arba'in yang ke-12. Oke. Ibu ingatkan kembali, Bu, kenapa sih hadis arba'in itu apa sih, Bu? Gitu ya, biar nggak lupa. Jadi akan Ibu ingatkan selalu, hadis arba'in itu adalah 40 hadis pilihan. Ya, sebetulnya banyak sekali hadis-hadis yang menjadi motivasi hidup kita, motivasi amal begitu. Namun dari sekian banyaknya itu diambil yang sangat penting dan mendasar sekali dari kehidupan kita, yang sangat mudah sekali dan pokoknya itu pondasi lah, seperti itu. Jadi 40 hadis ini dihafalkan, dipahami ya. Jadikan dalil pegangan ketika kita menghadapi setiap kendala. Ada permasalahan ini, ini gimana ya? Ini tuh bener nggak ya? Ini baik nggak ya? Ini bermanfaat nggak ya? Gitu loh. Jadi ketika kita sedang menghadapi kebingungan dalam suatu permasalahan, itu kita punya pedoman, yaitu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan hadis arba'in inilah yang menjadi pegangan kita minimal sekali, Mbak, minimal. Karena banyak sekali kitab-kitab hadis, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari dan Muslim, ada kitab-kitab hadis Nasa'i, Tirmizi, banyak sekali yang itu menjadi Mbak, motivasi amal kita ya. Ketika kita, bukan motivasi amal saja, motivasi kita untuk hidup ini nggak pusing dengan menghadapi setiap permasalahan, seperti itu ya. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan mutaqabbala. Hadis yang ke-12 ini adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nah, ini dia, banyak sekali hal-hal yang kita lakukan itu terkadang memang anfaedah banget gitu, Mbak. Jadi menghabiskan waktu kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Next ya. Hadisnya yaitu, kita baca dulu ya. Perhatikan ketika Ibu membaca hadis, panjang pendeknya, kemudian penekanannya di mana, harokatnya ya, sehingga saat kita membaca itu, saat kita menghafal jauh lebih mudah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, haditsun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadza. Ya, hadis ini hasan ya, kemudian diriwayatkan oleh Tirmizi dan selainnya, begitulah, dan lainnya begitu. Ulangi ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya. Hadis hasan, haditsu hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakadza. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini hasan ya, tidak sampai ke tahap sahih, tapi hasan, baik, tetap bisa menjadi landasan kita, begitu, Mbak. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, nomor hadisnya dari kitab yang 2318, dan hadis perawi lainnya, dan lainnya maksudnya tuh perawi lainnya, seperti itu ya. Oke, sudah bisa dibaca belum? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, dari kebaikan seseorang itu dikatakan baik keislamannya jika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itulah gampangnya ya. Meninggalkan tidak artinya tidak melakukan hal-hal yang membuat dia itu lalai, yang tidak menghabiskan waktu tanpa memberikan manfaat apapun, baik untuk dirinya ataupun orang lain. Segala sesuatu yang terkait dengan perhatian dan fokus, malah yakni ya. Ini dia penjelasan hadisnya. Oke. Malah yakni min husnil islamil mar'i, dari tanda-tanda kebaikan Islamnya seseorang. Tarkuhu malah yakni, kita ambil dari kalimat yang malah yakni itu artinya apa? Malah yakni itu artinya segala sesuatu yang terkait dengan perhatian dan fokusnya. Jadi kebaikan atau Mbak,
Islam seseorang itu, dia dikatakan baik, dia dikatakan keislamannya itu namanya ketaatan dia baik, keislaman dia baik, dia melakukan sesuatu yang memang benar-benar dia fokus untuk melakukannya, kemudian perhatian dia fokus untuk amal tersebut, untuk melakukan kebaikan tersebut. Jadi perhatian dia tidak acak-acakan gitu. Kita kan sering selalu diingatkan ya, fokus mbak, fokus. Ketika kita fokus pada tujuan kita, maka insya Allah kita akan sampai. Seperti itu. Contohnya begini, kita fokus untuk membuat rajutan nih. Kalau kita nggak fokus, rajutannya jadi nggak? Mungkin jadi, tapi selesai, tapi entah kapan. Tapi kalau kita fokus, punya target, ini rajutan harus selesai nih. Pesanan Budila misal pesan tas rajut misalnya ya, ibu mau selesainya minggu depan ya mbak, karena kita amanah dan kita tuh fokus dengan diri kita, dengan pekerjaan kita, dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kita gitu kan. Maksudnya apa, nanti kalau cepat selesainya, bahkan dari selesai lebih awal dari target, dapat uang lebih awal, tasnya lebih laku gitu. Kemudian nanti mbak, ada pesanan lagi, bisa dikejar lebih cepat lagi. Jadi banyak memberikan hal-hal yang bermanfaat ketika perhatian dan fokus kita itu benar-benar baik ya. Jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya mendidik diri kita menjadi orang yang memang disiplin. Intinya seperti itu. Karena Islam itu sangat-sangat mengajarkan kedisiplinan pada kita ya. Jangan bangga ketika kita itu tidak bisa ini dan itu. Aku dong nggak bisa ini aja, nggak ribut. Maksudnya aku nggak bisa masak aja, nggak pamer gitu. Karena sekarang lagi booming banget tuh, gara-gara ada yang ta'arufan lah segala macem seperti itu. Hal-hal seperti itu kekurangan pada diri kita nggak perlu kita expose di sosmed. Kenapa? Allah sudah menjaga aib kita, kekurangan kita. Jangan malah kita mengeksposkan di dunia maya. Itu lucu. Kalau memang kita tidak bisa sesuatu itu, ya kita simpan dan cukup itu menjadi kenangan kita, kita perbaiki diri kita. Tapi masa sekarang adalah masa memang kita fitnah di akhir zaman. Nggak bisa masak pamer, nggak bisa gosok pamer, nggak bisa melayani suami pamer, bisanya cuma jajan ngabisin duit suami pamer gitu ya. Nah, itu hal-hal yang, ya bu, itu kan hak dia bu. Betul, hak dia. Tapi apakah itu menguntungkan untuk dia? Apakah itu bermanfaat untuk banyak orang? Dan dia bahkan mungkin dia akan dibully atau mungkin dia akan dicela. Kok aneh banget, gak bisa ini tuh, kok pamer. Kan lucu mbak. Itu masa sekarang terjadi, dan ibu yakin itu tidak terjadi pada anak-anak ibu ya. Anak-anak ibu kalian dicetak untuk menjadi generasi-generasi berkualitas, generasi-generasi yang ketika kalian berumah tangga, kalian adalah wanita-wanita yang memang luar biasa, bermanfaat untuk banyak umat ya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan perhatian dan fokus, maksudnya dalam hadis ini Islam itu sudah merangkum segala kebaikan untuk umatnya ya, untuk kita, untuk hamba Allah. Kemudian meninggalkan segala sesuatu yang tidak penting ya. Kalau misalnya termasuk ngobrol nih mbak, kita ngobrol, chatting sama teman, tapi hal-hal itu awalnya nanya pelajaran, oke lah. Lama-lama ngabisin waktu untuk menceritakan hal-hal yang nggak bermanfaat. Contoh, tahu nggak yang terbaru apa? Pasti ibu membahas anime lagi kan bu? Iya. Tahu nggak film yang baru loh ini? Dia kan mau difilmin ya, aktornya ini tahu. Nah, kira-kira bermanfaat nggak mbak? Akhirnya waktunya habis. Lama untuk chatting hal-hal begitu. Nggak terkejar tilawah one day 3 juz. Nggak terkejar tilawahnya 1 hari 3 juz. Itulah yang membuatkan kita menjadi lalai, kemudian iman kita terkikis menjadi lemah. Kemudian orang yang menyibukkan diri kepada hal-hal yang kurang bermanfaat, itu keislamannya kurang baik, dan itu terlihat dari kehidupan sehari-hari. Dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk lalai, menghabiskan waktu untuk menggibah, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang membuat diri dia tidak berkualitas gitu. Kemudian setiap muslim sebaiknya meneliti kebaikan-kebaikan agamanya. Kita teliti kebaikan dalam agama kita. Kita cek, hari ini aku udah duha 2 rakaat, besok aku duha 4 rakaat, waktunya masih ini. Hari ini aku presensi lebih awal, besok aku harus lebih baik. Setelah presensi aku bisa menyempatkan waktu untuk tilawah, bisa menyempatkan waktu untuk zikir. Ya, kita telitilah kebaikan-kebaikan pada agama kita seperti itu untuk diri kita. Kemudian apakah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar termasuk dalam pengertian meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat? Tidak. Ya, ketika kita amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam itu malah diwajibkan. Kita melihat kemungkaran, saudara kita, teman kita tidak memakai hijab, saudara kita, teman kita tidak menutup aurat, kita diam saja, nggak boleh. Nah, kita menegur mbak. Kalau kita tidak menegur, berarti kita jatuh ke dalam dosanya juga. Dia kena dosa, dan kita sebagai teman, sebagai sahabat tidak menegur kesalahan teman kita dengan cara yang baik ya, maka kita terkena dosa yang sama. Kok gitu bu? Kita ini teman gunanya untuk apa? Untuk saling mengingatkan satu sama lain dalam
kebaikan, bukan mengajak untuk tahu nggak ada yang terbaru ya ibu, terbaru lagi itu mulu bu, iya biar sampai ngelotok banget ingatannya, sampai benar-benar iyalah kayaknya udah capek, udah ngapain lah aku kayak begini. Nah sampai lah tahap itu baru insya Allah nanti kita ganti tema lagi ya. Oke, penutupannya sudah penutupannya. Oke, tak mengapa hadis ini memang terkesan pendek, tapi ternyata sangat mendidik karakter kita ya, menjadikan kita orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain, mendidik karakter kita untuk lebih memberikan hal yang terbaik pada diri kita, bermanfaat untuk diri kita, dan memberikan banyak manfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Artinya Islam ini sudah sempurna mbak, sudah sempurna mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang bermanfaat, bagaimana menjadi orang yang banyak membantu dan banyak menggunakan waktu pada hal-hal yang memang lebih membimbing kita benar ke jalan Allah, seperti itu ya. Kalau kita mau surga ya kita harus mengikuti aturan main gitu kan. Kalau kita mau masuk surga ya kita ikuti aturannya Allah. Kalau kita maunya masuk ke bukan kita kalau seseorang itu ingin masuknya neraka ya sudah ikuti saja aturan dia menuju ke neraka. Emang ada bu? Nah itu dia mbak, orang zaman sekarang itu aneh loh, kok orang zaman sekarang itu suka ya nantangin hukum Allah. Itu ibu ketika baca di IG atau baca di Facebook lah, remaja-remaja masa kini tuh bener-bener aneh ketika dia bodoh akan agama, dan dia itu mending kalau cuma agama doang ya, terkadang akademik pun tidak mumpuni gitu mbak, skill juga nggak punyanya apa, punyanya banggain kebodohan diri gitu. Dan itu banyak sekali ibu baca-baca di IG, kadang Twitter seperti itu ya, bahkan menantangi nggak apa-apa lah kalau cuma bermalam di neraka itu, ya Allah na'udzubillah, sampai seperti itu ya Allah, bobroknya pikirannya begitu. Nah parahnya lagi gitu ya, hal-hal seperti itu disebabkan oleh satu faktor pergaulan, dia tidak satu faktor dari keluarga ya. Melencengnya anak-anak itu tidak jauh ya, keluar dari fitrahnya itu tidak jauh-jauh karena orang tua, karena yang merubah anak tidak lagi taat kepada Allah, merubah anak tidak pada fitrahnya itu adalah Allah, maaf itu adalah orang tua, karena Allah itu menciptakan manusia, menciptakan hambanya sejak dalam kandungan ibunya sudah ada perjanjian bahwasanya ketika ruh kita diberi ruh dalam kandungan perut ibu kita, baru sudah 4 bulan ya, 120 hari, dan itu 3 fase 120 hari pertama, 120 hari kedua, 120 hari ke-3, berarti ada hitungannya sudah 4 bulan kandungan ibu kita ya, kita berada di kandungan ibu kita, kemudian ditiupkan ruh, ditiupkan ajal untuk kita, ditiupkan rezeki kita, jodoh kita gitu ya, ditiupkan kebahagiaan dan kesengsaraan kita, ditetapkan, bukan ditiupkan ruhnya, kemudian ditetapkan apa-apanya untuk kita. Nah ini kita sudah membuat perjanjian dengan Allah bahwasanya kita itu berjanji dan bersumpah bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, dan kita sudah bersumpah kepada Allah bahwasanya kita akan taat kepada Allah, melaksanakan setiap perintah Allah. Nah kenapa ketika lahir ada anak-anak yang nyeleneh, ada anak-anak yang melenceng, banyak anak-anak yang bahkan dia menjadi Nasrani, Majusi seperti itu, agamanya keluar dari agama Allah begitu kan, tidak lagi menyembah Allah tapi menyembah asnam atau patung, menyembah api. Nah itu disebabkan oleh orang tuanya. Yang pertama adalah faktor ketika anak itu menjadi anak yang tidak lagi fitrahnya taat kepada Allah, faktor utama adalah orang tua, pendidikan dari keluarga. Maka ibu ingatkan kepada Antunah, bersyukur loh saat ini Antuna diberi pendidikan yang baik oleh orang tua, kemudian disekolahkan di tempat yang memang membentuk karakter Antuna menjadi karakter muslimah yang baik, kemudian dikumpulkan dengan orang-orang yang penuh semangat untuk menjadi wanita-wanita muslimah yang punya kepercayaan diri gitu, bukan malah ketika kita taat pada Allah dikata-katain alim nih. Banyak loh orang seperti itu. Bahkan dulu ibu kan mondok ya mbak ya, ini tidak menjudge satu sisi, enggak, karena ibu juga anak pondok, bahkan ibu belum pernah mengecap yang namanya pendidikan umum setelah lulus SD sih umum, tapi ketika SMP, SMA sampai kuliah itu ibu ambil jurusan semuanya syariah begitu. Nah
bahkan ketika kita hidup di kehidupan pondok, mungkin sebagian anak pondok juga, iya sih bener ibu, kok tahu lah ibu itu duluan di pondok, itu duluan ibu mbak, ibu udah di pondok Antuna belum lahir ya, masih di Lauhil Mahfud begitu kan. Ada kebiasaan, sebetulnya nggak cuma anak pondok, cuma yang disayangkan karena di pondok itu kan identik dengan pendidikan agama, dan ibu sangat tidak mau itu terjadi di asabikun ya. Cukup ibu pernah mendapatkan ketika masa pendidikan ibu di pondok, karena bukan pondoknya yang salah, bukan, tapi karena ibunya yang tidak pandai memilih pergaulan saat itu, seperti itu ya. Jadi tuh ketika ada teman yang alim, ada teman yang rajin, yang taat, kita tuh ngatain gitu mbak, sebetulnya sih bercanda, tapi ternyata itu menurunkan kualitas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah gitu loh. Bisa-bisanya ada teman rajin ngaji, kita begini, cece nasyitoh jidan rajin banget nih gitu. Bisa-bisanya ada teman kita yang nggak pernah melanggar, kita bilang alim nih nggak gaul gitu. Ada perasaan kita tuh kalau melanggar itu sok gaul, ada perasaan kalau kita itu melanggar peraturan-peraturan itu kita merasa diri kita tuh keren, padahal mau tahu itulah sifat iblis mbak. Iblis tuh merasa keren ketika dia menantang Allah, ketika dia merasa lebih baik daripada Adam. Ya Allah, itulah kebodohan yang pernah ibu alami, dan ibu menceritakan ini supaya Antuna tidak mengalami hal yang sama. Oke, dulu ketika pernah nih ada anak pondok ya, yang dari alumni pondok SMP-nya, kita tutuplah lembaran itu, dan jangan pernah bawa kebiasaan-kebiasaan itu ada di asabikun, merasa lebih merasa lebih wow gitu. Kita semua sama ya. Mau ekonomi kita itu sedang diuji, mau kita itu ekonominya yang paling tinggi, mau itu kita begini dan begitu, kita semua sama-sama pelajar asabikun, sama-sama kita adalah hamba Allah, dan sama-sama kita ingin menuju surganya Allah. Jadi nggak ada yang merasa aku dong karena lebih keren, aku dong, no, nggak ada yang itu. Semua sama di antara kita. Pun ketika kita belajar, ada teman kita yang belum paham, kasihlah bantuan untuk menjelaskan, karena mungkin ada juga model orang begini mbak, kalau dijelaskan guru, dia karena tegangnya takut, dia nggak paham-paham. Giliran temennya yang jelasin, ini loh begini, cuma gini doang loh, sebetulnya begini, dia paham. Kenapa demikian? Karena dia slow. Nah, jadi ada tipe orang yang kalau dijelasin guru tuh kayaknya serius, merhatiin, mantengin gitu kan, tapi nggak paham. Setelah ditanya, ternyata karena dia sangat tegang gitu kan, tegang, nanti kalau tiba-tiba aku ditanya, pas ditanya bener, apa ya bu? Ibu pernah ngalami masa itu mbak, pernah. Jadi ini bukan cuma untuk Antuna, tapi ibu pernah mengalami masa itu, dan itu ketika ibu masa SMP, artinya usia ibu saat masih kecil, pola pikirnya juga belum matang. Nah, ketika SMA, ibu tuh udah ngambil jenjang memang khusus tahfidz. Disitulah Allah memberi kemudahan untuk memahami ilmu. Di situ kemudian Allah berikan keberkahan gitu ya, maksudnya tuh ya lebih dewasa ya, sama orang tua juga ibu tuh selalu dimotivasi. Bahkan setiap hari sebelum maju tahfidz, orang tua ibu di Aceh ya, kemudian orang tua ibu itu setiap pagi nelpon, kalau misalnya nggak nelpon, ibu yang miss call gitu mbak, pakai wartel, warung telepon. Ngalamin nggak sih warung telepon itu loh mbak, yang kadang cuma tit pencet, habis itu miss call kan bunyi tuh HP, tilulit gitu ya, layar kuning begitu kan. Orang tua ibu nelpon balik, dan zaman itu nelpon keluar pulau itu 50.000 cuma beberapa menit saja begitu, karena yang ditelepon itu adalah telepon rumah, bukan telepon handphone gitu ya, bukan nomor HP gitu kan. Dan itu ibu merasa tidak ingin berkhianat dengan orang tua ibu, dengan ibu tidak sungguh-sungguh saat belajar. Karena ketika kita tidak sungguh-sungguh saat belajar, kita ternyata berkhianat pada siapa? Pada Allah, pada Rasul yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita hingga akhir kiamat, kemudian kepada orang tua kita yang telah memberikan seluruh cintanya, tenaganya, bahkan nyawanya untuk mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya supaya anaknya pintar, supaya anaknya menjadi solihah, tidak menjadi anak yang rugi begitu kan. Kemudian kita berkhianat pada diri kita sendiri. Ketika kita diberi kepercayaan, ternyata kita orang yang paling pertama mengkhianati kepercayaan itu kalau kita nggak belajar sungguh-sungguh. Kalau kita dikasih wifi, dikasih fasilitas, tapi kita malah bermaksiat dengan nonton hal-hal yang mengundang murka Allah, membuat malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kita, seperti itu. Kenapa? Keberkahan itu ketika kita melakukan amal soleh, malaikat turun masuk ke dalam rumah kita membawa keberkahan. Tapi malaikat itu tidak akan mau masuk ke dalam rumah orang Islam, orang Muslim, yang dia itu di dalamnya banyak keributan, pertengkaran, anak yang tidak taat kepada orang tua, anak durhaka, itu malaikat tidak akan masuk. Lantas bagaimana rezeki orang tua kita akan lancar? Karena keberkahan tidak masuk ke dalam rumah kita.
seperti itu. Anak ini punya andil besar loh dalam keberkahan rizki. Orang tua mencari rizki, ya, abi umi kerja seperti itu, mencari rizki, dan anak adalah pendorong keberkahan dari rizki orang tua. Ini perlu digarisbawahi ya. Anak adalah pendorong keberkahan rizki orang tua. Dengan apa? Anak solihah selalu mendoakan orang tua. Kemudian ketika anaknya solihah, orang tuanya itu tidak ada beban, ya Allah ini anak kok gini banget ya, udah besar kok diomongin tuh ngambekan, dinasehati kok angel gitu, udah tahu peraturan sekolah nggak boleh begini kok malah bikin masalah, nanti dipanggil sama gurunya kan malu orang tua. Nah, hal-hal seperti itu membuat beban orang tua. Ketika kita sedih, rezeki kita itu tertunda. Makanya kita itu harus selalu pagi bersyukur supaya kita happy. Ketika kita bersyukur, kita happy, rezeki itu datang, Mbak. Tapi kalau kita hari itu memulai hari dengan cemberut, memulai hari dengan kegaduhan, memulai hari dengan ketidaknyamanan, rezeki itu tertunda. Lantas bagaimana orang tua kita akan mendapatkan keberkahan rezeki kalau anaknya saja pagi-pagi sudah bikin orang tuanya ngomel? Tapi ibu perhatikan, masya Allah luar biasa ini ya, anak-anak ibu di tahun ajaran ini aktif, kemudian ya luar biasa sangat aktifnya. Ibu sangat mengapresiasi dan ibu bersyukur mendapat anak-anak solihah seperti Antuna ya. Nah, sampai di sini pertemuan pada hari ini, hadis tentang min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, seperti biasa dihafalkan, kemudian disetorkan via Japri saja ya. Atau kalau misal kita pingin saling memotivasi, boleh kok ya, boleh kita setoran via grup ya. Nanti kita bikin setoran via grup supaya apa? Supaya kita bisa mendengar satu sama lain, bukan ingin menjatuhkan tapi memotivasi. Wah, dia keren banget, hafalannya lancar gitu, pasti akan memotivasi satu sama lain. Nah, itu tujuan kita untuk menyetorkan hafalan di grup, bukan untuk menjatuhkan, dia tahu hafalannya lambat banget. No, tidak ada seperti itu. Anak-anak ibu semuanya anak hebat, anak-anak istimewa. Selagi dia mau bersungguh-sungguh dan berusaha, pasti akan Allah beri jalan kemudahan ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.